Halo mahasiswa, welcome back to Campus Connection. Saya berdoa agar setiap kita tetap semangat menjalani kehidupan karena kita tahu Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu khawatir karena Dia bersedia memberikan tuntunannya dalam hidup kita. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu hal yang lain lagi. So mari siapkan catatanmu, siapkan hatimu. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami buka telinga kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba lihat kedua gambar ini. Yang pertama, gambar ini adalah gambar dari pohon plastik. Daunnya rapi, warnanya hijau, kelihatannya sempurna. Tetapi ada satu lagi, gambar yang kedua ini adalah gambar dari tanaman hidup yang asli. Tanaman hidup asli yang berada di dalam satu pot. Tanahnya mungkin bisa jadi kadang-kadang berantakan. Kalau setelah disiram ada sisa air habis disiram. Daunnya mungkin gak sebagus daun plastik yang ada, tapi gak terlalu rapi. Tetapi pertanyaannya gini, mana yang akan bertumbuh? Tentu jawabannya jelas teman-teman. Tanaman yang hidup, tanaman yang asli. Kenapa? Karena tanaman yang hidup yang asli itulah yang punya akar dan dia hidup. Hidup rohani kita seringkali ingin terlihat rapi dari luar. Aktif di pelayanan, hadir di komsel, rajin ikut acara. Tapi seperti pohon plastik tadi, kalau tanpa akar, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Hari ini kita mau bicara tentang disiplin harian dan waktu teduh dalam hidup kita. Bukan sebagai hal yang membebani hidup kita, tetapi justru sebagai satu cara Tuhan menumbuhkan akar kita untuk semakin dalam bersama-sama dengan Dia. Kita baca dulu Alkitab kita dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan seperti ini teman-teman, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Amin. Itulah inti dari yang mau kita pelajari hari ini teman-teman. Ada delight, meditate, dan fruit. Bicara tentang kesukaan, merenungkan, dan berbuah. Akar dulu, baru ada buahnya. Tuhan rindu kita berbuah, tetapi Dia mulai dari akar dulu. Kesukaan kepada Tuhan membawa semangat di hati kita. Meditasi atau merenungkan, menjaga firman Allah itu tetap ada di dalam diri kita. Dan buah tersebut akan muncul pada waktunya. So teman-teman, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengalihkan fokus kita dari yang tadinya kita berpikirnya ingin cepat berbuah, menjadi kita setia menjaga akar kehidupan kita ini sepanjang hari. Kalau akar itu kunci, dari mana kita mulai sekarang? Kita mulai dari hati kita. Bukan dari tugas, jadwal pelayanan, tetapi kesukaan kepada firman Tuhan. Yang pertama, bicara tentang delight, kesukaan, bukan sebuah paksaan teman-teman. Bayangkan seperti ini, kalau ada dua orang mahasiswa datang ke perpustakaan dengan dua cara yang berbeda. Datang ke perpustakaan kampusnya, yang satu datang karena terpaksa. Karena deadline yang numpuk, wajahnya tegang, setiap menitnya dihitung, ini kurang berapa menit lagi. Yang satu lagi datang ke perpustakaan karena memang dia suka aja. Dia benar-benar menikmati proses belajar. Mungkin dia senang sama wangi kertas, kan ada ya, wangi kertas baru di perpustakaan. Wah, duduk di spot favoritnya, buka catatannya, lalu perlahan-lahan dia hilang tenggelam dalam buku-buku pelajarannya. Teman-teman, dua-duanya ada di ruangan yang sama, tetapi pengalaman dan hasil yang dihasilkan akan berbeda. Yang terpaksa akan cari cara bagaimana caranya untuk saya bisa cepat menyelesaikan ini. Tetapi yang suka, dia akan betah dan balik lagi tanpa dia disuruh. Mazmur pasal pertama ini mengungkap rahasia pohon yang berbuah bukan dimulai dari
jam baca yang panjang, melainkan dimulai dari kesukaan. Ayat yang kedua bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahasa sederhananya gini, hati dulu suka, baru kita bentuk habitnya. Kalau hati kita nggak suka, habit yang dengan terpaksa kita bentuk itu akan menjadi beban nantinya. Tetapi ketika hati kita sudah berkobar, semangat, menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, habit yang kita bentuk dapat akan tumbuh seperti akar yang secara otomatis dia akan mencari sumber air gitu. Sementara itu di dalam pasal lainnya, di dalam Mazmur, tepatnya Mazmur 63, digambarkan ada gambaran hati yang berkobar gitu. Dibilang, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Teman-teman, ini jelas bukan kalimat orang yang kalau baca Alkitab itu ngepasin target. Ya yang penting 5 pasal kebaca. Supaya dia ngerasa udah beres baca buat hari tersebut. Bukan teman-teman, ini jelas adalah satu ungkapan kerinduan, satu ungkapan kesukaannya terhadap sesuatu. Kerinduan itulah yang membuat seseorang mau, rela bangun lebih pagi, menunda segala notifikasi yang ada di handphone, dan membaca kembali mungkin ayat-ayat yang sama di sepanjang hari tersebut. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kerinduannya dengan firman Tuhan. Kalau begitu, apa yang memadamkan delight tersebut, kesukaan tersebut? Dunia digital mengajarkan kita bahwa nilai hidup ditentukan oleh yang namanya wow. Sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Padahal proses ini bukanlah sesuatu yang instan. Proses yang berlangsung terus-menerus dengan tetap menjaga motivasi dan semangat yang ada di dalam diri kita. Bayangkan di dalam handphonemu, entah kamu pakai Spotify, Apple Music, YouTube Music, apapun itu, ada 2 playlist yang berbeda di handphone. Playlist yang pertama adalah playlist tugas. Lagu-lagu yang dipakai untuk membantu kamu fokus saat belajar. Saya harus dengar lagu model ini nih. Dan lagu itu dinyalakan karena perlu. Begitu selesai mengerjakan tugas, playlist itu dimatiin dan dilupakan. Selesai, that's it. Cuman dinyalakan untuk bantu saya ngerjain tugas. Playlist yang kedua adalah playlist favorit. Lagu-lagu yang menyentuh hati kita, lagu-lagu yang menemani perjalanan pulang kita ke rumah setiap hari. Lagu-lagu yang membuat kita teringat sama rumah, buat kamu yang ngekos, teringat sama orang tua. Lagu yang sangat catchy dan kita seneng lagu tersebut. Dan kita menyalakannya atau kita setel lagu tersebut karena kita suka, bukan karena kita perlu. Lagu-lagu di playlist yang kedua ini, saya jamin akan lebih nempel ke kita. Melodinya, liriknya, bahkan itu bisa tiba-tiba muncul saat kita lagi beraktivitas. Lagi antri, lagi mandi, lagi bawa kendaraan, lagi sendirian. Tiba-tiba kita bisa humming atau kita bisa menyanyikan melodi lagu tersebut. Nah sekarang gini teman-teman, bayangkan firman Tuhan berada di jenis playlist yang mana? Kalau firman Tuhan hanya berada di jenis playlist tugas, biar tenang, biar bisa fokus, biar nggak merasa bersalah, firman tersebut akan segera kita tinggalkan setelah tugas rohani selesai gitu. Tapi kalau firman Tuhan itu kita taruhnya ada di posisi favorit, menjadi kesukaan, maka itu akan dengan senang hati kita setel dan bahkan akan membuat kita bahkan secara nggak sadar bisa sepanjang hari bersenandung, nempel banget di sini dan bahkan bisa mengubah suasana hati kita. So teman-teman, delight bukan soal mood lagi bagus atau aduh lagi nggak mood. Tetapi bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ada pasti hari-hari di saat hati kita rasanya kering. Tapi tetaplah datang kepada Tuhan. Bukan untuk mengejar performance atau ya yang penting saya udah oke lah. Tetapi kita datang untuk menemui pribadi yang kasih setianya tidak pernah berubah untuk hidup kita. Kasih setianya baru setiap pagi teman-teman. Ketika fokus kita bergeser dari kewajiban kepada satu hal yang kita senangi, perjumpaan dengan Tuhan, favorit. Yang namanya disiplin, mengerjakan ini semua bukan lagi seperti kita terpenjara, tetapi itu satu hal yang kita lakukan dengan senang hati. Setelah hati kita menyukai firman Tuhan, kita butuh wadah supaya kobaran api semangat ini gak cepat padam. Wadah itu namanya ritme. Ya, yang kedua kita bicara tentang meditate, yaitu ritme, mengatur ritme. Mazmur pasal pertama menyebut
Tadi dibilang ayat yang kedua juga, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Proses ini membuat firman mengendap dari kepala ke hati kita dan bahkan dari hati kita ke tangan kita. Dengan artian dari yang kita baca masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita dan keluar lewat apa yang kita lakukan gitu. Banyak dari kita cepat membaca, cepat paham, tapi kita lambat untuk mengendapkan, memasukkan itu ke dalam diri kita. Kita pulang membawa informasi, tapi informasi tersebut tidak merubah kehidupan kita. Proses merenungkan mengubah informasi ini menjadi formasi yang akan mengubah kehidupan kita. Teman-teman, saya suka bikin kopi. Hampir setiap hari saya bikin kopi. Salah satu proses yang menarik adalah ketika saya menyeduh kopi dengan metode pour over atau metode V60 atau filter mungkin yang teman-teman kenal dengan nama-nama tersebut. Air panas yang dituang nggak langsung dituangkan semuanya banyak gitu. Tapi kita mulai dengan tuang air sedikit dulu, blooming dulu. Sedikit air untuk membasahi sedikit bubuk kopi, dibiarkan sejenak. Air itu bisa mengalir, diserap dulu. Terus kemudian diputar lagi, dituang lagi sedikit lagi, dituang. Memberikan waktu buat air dan kopi itu untuk bisa bertemu dan ekstraksinya bagus gitu. Kalau terburu-buru, ekstraksinya kurang oke. Terlalu cepat bisa membuat rasa kopi ini hambar. Airnya terlalu panas dan dituang terlalu banyak sekaligus juga bisa membuat kopi ini pahit. Pahitnya bahkan bisa berlebih gitu. Kopi yang enak itu bisa lahir dari tempo menuang yang tepat dan bagaimana kita memberikan perhatian kita terhadap proses tersebut. Teman-teman, meditasi firman Tuhan juga seperti itu. Bukan asal baca sebanyak-banyaknya atau secepatnya seperti kita menyirami diri kita dengan firman yang paling banyak. Tetapi tempo siraman perlahan yang memberikan ruang bagi firman Tuhan tersebut dan diri kita untuk bisa bersatu. Tuhan sedang memberikan satu aroma dan rasa itu di hati kita. Gitu. Kita bukan lagi lomba lari, tapi kita sedang menyeduh kopi gitu teman-teman. Pelan-pelan, tetapi bukan satu hal yang dituangkan terus-menerus secara masif gitu. Sekarang bandingkan dengan yang namanya kopi saset 3 in 1. Praktis, ya cepet, tapi ya rasanya itu-itu aja. Hasil kopi saset akan berbeda dengan hasil kopi yang diseduh dengan tepat. Buat teman-teman yang seneng kopi, teman-teman pasti akan bisa membedakan hal tersebut gitu. Memang terkadang ada momen untuk wah udah gak ada nih, darurat nih, harus pakai kopi 3 in 1 gitu. Ya tapi ada mungkin yang seperti itu, tapi darurat aja. Tapi hal ini tidak akan bisa menggantikan kualitas dari sesuatu yang dibuat dengan perlahan dan tepat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan perlu kita renungkan dengan perlahan dan tepat. Meditasi firman Tuhan menolong kita untuk menggali di mana di firman Tuhan ini ada kata-kata yang diulang. Ada kontras apa di dalam firman ini? Janji apa yang dituliskan di dalam firman ini? Perintah apa yang ada yang harus saya turuti, yang harus saya taati? Teman-teman, ini bukan tentang mencari-cari, wah ada apa aja di balik sini gitu. Tetapi bagaimana kita bisa membiarkan teks firman Tuhan yang sudah kita baca ini benar-benar bisa berbicara lagi kepada kita. Berbicara lagi di dalam kehidupan kita. Bukan asal selewat baca, bukan asal kita baca sebanyak-banyaknya, semua firman masuk aja ke dalam diri kita. Bukan, tetapi kita merenungkannya dan membiarkan teks firman Tuhan ini berbicara dalam kehidupan kita. Kalau tadi delight, mengobarkan hati, dan kemudian meditasi atau merenungkan firman Tuhan ini, memberikan ritme buat firman Tuhan supaya bisa menetap dalam hidup kita. Kapan kita melihat hasilnya? Jawabannya belum tentu sekarang, tetapi pada musimnya. Itulah hal yang ketiga teman-teman. Fruit in season, hasil datang pada waktunya. Itu yang dituliskan di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Teman-teman, gambaran ini bilang gak setiap hari dia panen. Ada musim di mana akar itu mencari sumber air, mencari nutrisi yang ada dari dalam. Ada musim pohon itu bertumbuh, batangnya semakin kuat dari satu hari ke hari yang selanjutnya.
Ada musim daunnya tetap hijau walaupun matahari terik. Dan buah datang ketika waktunya tiba. Inilah yang melawan budaya instan, yang pengen result sekarang juga. Pengen hasil yang ada langsung. Followers bertambah. Bahkan followers saja tinggal suntik, beli aja biar langsung naik. Nilai pasti langsung naik seketika setelah kita selesai berdoa. Langsung semua jawaban keluar, nilai bagus. Emosi langsung otomatis hilang. Teman-teman, hidup gak bekerja seperti itu. Hidup kita bukan seperti itu. Tuhan bekerja di dalam waktunya. Dan kita gak bisa paksa Tuhan untuk bekerja di luar waktu Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 menambahkan satu hal serupa yang penting. Dituliskan seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang percaya dan berharap kepada Tuhan seperti pohon yang akarnya menjulur ke air. Bila panas datang dia gak takut. Pada tahun kering dia tidak khawatir. Ia tetap menghasilkan buah. Perhatikan di sini teman-teman. Panas tetap datang. Yes. Tahun kering tetap terjadi. Ada. Iman kita bukan tiket kita lolos tanpa masalah. Gak pernah mengalami masalah. Bukan. Tetapi iman kita akan membuat akar kita kokoh di dalam Tuhan dan membuat kita gak roboh. Gitu. Itu namanya ketahanan. Gitu. Dan itulah salah satu buah dari pohon iman kita, teman-teman. Buah kehidupan kita adalah hasil dari kita yang tinggal di dalam firman-Nya. Ketika firman tinggal di dalam kita, doa kita menjadi selaras dengan Tuhan dan Bapa dimuliakan saat kita berbuah banyak. Allah gak anti sama buah. Dia justru dimuliakan melalui buah dari anak-anaknya. Tetapi ia mengatur musimnya supaya kita tetap bergantung hanya kepadanya. Bukan kepada metode atau bukan juga kepada hal-hal instan yang lainnya. Di beberapa kisah agronomi yang populer teman-teman, ada namanya bambu moso. Bambu moso itu seringkali diceritakan bertahun-tahun terlihat seperti gak tumbuh gitu. Padahal di bawah tanah dia sedang membangun jaringan akar dan pada satu musim dia akan tumbuh dengan cepat, tinggi. Gitu. Apapun metode kisahnya gitu ya, idenya tuh jelas sama teman-teman. Bertahun-tahun gak terlihat itu bukan berarti gak ada yang dikerjakan. Tetapi ada akar yang sedang disiapkan. Atau mungkin teman-teman pernah dengar juga cerita tentang pohon mangga. Pohon mangga yang ditanam, dirawat, gak langsung tumbuh biji, bertahun-tahun dirawat. Orang-orang mulai tanya, ini pohon apa? Kapan dia buah? Kok gak ada buahnya? Satu kali akan muncul kuncup di sana, lalu ada bunga, lalu ada buah yang kecil-kecil mulai tumbuh di sana. Ternyata selama ini tanah, akar, hujan, matahari, dan waktu bekerja dalam diam. Musim buah bukan tiba-tiba terjadi. Musim itu datang karena akar sudah cukup kuat untuk menopang beban yang ada, untuk memberikan nutrisi yang ada. Demikian juga hidup rohani kita. Saat kita tinggal dalam Kristus, saat kita menjaga firman Allah tinggal di dalam kita. Mungkin orang lain tidak melihat perubahan yang besar, tapi pada waktunya ketika konflik datang, godaan muncul, buah karakter kita, buah dari akar kita yang dalam kepada Tuhan itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, tiba-tiba semua itu bisa dirasakan oleh semua orang-orang di sekitar kita. Kita lebih lambat marah, kita jadi cepat mengampuni, kita jadi lebih bijak memilih kata-kata. Teman-teman, itu bukanlah acting, itu bukanlah topeng, tapi itu adalah buah dari akar kita yang dalam kepada Tuhan. Tugas kita adalah merawat akar kita. Tugas Tuhan adalah mengatur musimnya. Dan kabar baiknya di setiap musim, bahkan musim panas, tahun kering, Allah tetap akan memberikan air yang cukup bagi orang yang berharap kepadanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kita untuk mulai dari satu hal yang kecil, tapi konsisten untuk kita lakukan. Satu langkah sederhana yang kalau kita pelihara akan membuat akar kita semakin dalam di dalam Tuhan. Saya kasih nama The First 10.
10 menit pertama untuk Tuhan, sesuai dengan judul dari firman Tuhan hari ini. Ya, the first 10. 10 menit pertama untuk Tuhan. Bayangkan gini, besok pagi, alarm bunyi, refleks tangan kita ketika kita bangun, biasanya apa teman-teman? Langsung cari handphone. Ada HP, ambil. Kemudian lihat notifikasi, lihat message apa aja, scrolling timeline dan segalanya kita lakukan. Dan tanpa sadar, kehidupan kita, hati kita ditarik menjadi reaktif. Ada chat yang bikin kesel, ada tugas yang belum selesai yang bikin kita, aduh hari ini harus ngerjain ini. Ada berita yang bikin kita bertanya-tanya. Kita bahkan belum beranjak dari kasur kita, tapi hati dan pikiran kita udah capek mikirin segala macam ini. Nah, sekarang kita ubah situasinya gini. Alarm bunyi, kamu nggak sentuh HP dulu atau kamu nggak buka-buka lah. Chat-chat itu dulu kamu nggak buka dulu. Kamu duduk, tarik napas, lalu bilang, Tuhan, aku serahkan 10 menit pertama hari ini untukmu. Kamu buka Alkitab, mungkin ada di handphonemu atau kamu bisa buka Alkitab buku supaya nggak ada distraksi. Mungkin bisa juga ada bagian yang sudah kamu tentukan dari malam sebelumnya. Kamu pengen baca ayat ini besok pagi. Nggak perlu panjang-panjang, beberapa ayat cukup. Tapi kamu mulai dengan bersyukur. Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Lalu kamu membaca firman Tuhan dengan perlahan. Dengan pelan. Bukan dikejar-kejar. Bukan lomba cepet-cepetan. Kalau tadi tuang kopi bukan tuang semua airnya, bukan. Tapi dengan pelan. Biarkan kata-kata dari firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Dan kemudian akhiri dengan doa. Tuhan, pimpin langkahku hari ini. Seusai kita membaca firman Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa first 10? Karena yang pertama teman-teman, hal-hal yang kita lakukan di awal itu seringkali menentukan bagaimana kita hidup di hari tersebut. Kalau kita membuka hari dengan notifikasi, kita membuka hari dengan udah jengkel duluan lihat segala sesuatu, most likely hari kita akan nggak baik. Kalau kita lihat segalanya dan kemudian ada satu hal yang tidak mengenakan, hati kita belajar untuk langsung bereaksi gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita membuka hari dengan firman Tuhan, hati kita belajar untuk menerima terlebih dahulu. Menjadi reseptif terhadap kasih karunia. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Ini bukan soal pamer kalau, wah saya sekian lama baca Alkitab gitu. Tetapi ini bagaimana tentang kita menyiapkan hati kita, mengarahkan hati kita di dalam keseharian kita. Ini bicara kembali lagi tadi soal kita berakar kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, 10 menit mungkin terdengar sederhana, tetapi seperti benih sederhana yang jatuh ke tanah yang baik. Sederhana itu bisa menjadi satu awal dari sesuatu yang besar. Biarkan your first 10 itu menjadi gerbang harimu, pintu pertama yang kamu buka. Ketika kamu bangun, kamu bukan buka pintu kepada dunia, tapi kamu buka pintu dulu sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa sama aku hari ini? Aku siap menerimanya. Maukah kamu mencobanya? Besok pagi, setelah alarm bunyi, segera matikan alarm kamu, bangun, mendekat kepada Tuhan. 10 menit pertama, kasih sama Tuhan. Lihat bagaimana harimu berubah. Bukan karena situasi langsung mendadak jadi sempurna, tetapi karena akar hidup kita telah terlebih dahulu mencari dan menyentuh sumber kehidupan yang sejati itu. Mari kita melangkah dengan hati yang menyala. Jangan tunggu momen besar, tapi mulai dengan langkah-langkah kecil dan lakukan itu dengan setia. Tuhan yang sama yang menumbuhkan benih di tanah akan menumbuhkan firman itu di dalam hatimu. Kalau hari ini kamu masih merasa rapuh, ingat teman-teman, akar bertumbuh di dalam diam, tetapi pada waktunya buahnya baru akan tampak. Kiranya damai dan kuasa Roh Kudus menjaga pikiran kamu, menguatkan langkahmu, menumbuhkan akar yang dalam sehingga hidup kamu terus memancarkan buah dan memuliakan Yesus. Mari kita bertumbuh, satu hari, satu ayat, satu ketaatan, sampai dunia bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami berdoa biar hati kami menyukai firman Tuhan. Biar hidup kami menyukai firman Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, tumbuhkan cinta akan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan, untuk kami bisa senantiasa merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kami bisa benar-benar merenungkannya dan memasukkan firman Tuhan itu ke dalam hati kami dan keluar lewat apa yang menjadi tindakan kami. Biar ini gak berhenti sampai di pengetahuan, tetapi kami bisa melakukannya dan membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau kami menguatkan akar kami di dalam Tuhan, kami akan berbuah pada waktunya nanti. Dan buah ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Ku melepaskan berkat bagi mereka, biar ada keberhasilan yang daripada Allah dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu dengan kasih daripada Allah, ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah keluarga-Mu. Biar ada sukacita daripada Allah juga dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu. Terimalah damai sejahtera dan juga penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Buat teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.